Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kuliah metode ilmiah. Kali ini kita akan membahas tentang rancangan penelitian. Materi ini merupakan materi terakhir sebelum kita ujian tengah semester. Saya akan mulai share daripada materi ini. Jadi rancangan penelitian. Jadi metode penelitian atau rancangan penelitian merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang diarahkan untuk menemukan jawaban dari suatu pertanyaan yang belum diketahui jawabannya, sehingga diketahui kebenaran, ditemukan suatu kebenaran ilmiah. Jadi kita sudah pahami bersama bahwa penelitian itu adalah suatu proses yang mengikuti prosedur, ya, mulai dari identifikasi masalah, kemudian melakukan penelusuran literatur, memilih dan merumuskan masalah, ya, menyusun hipotesis, kemudian merancang percobaan, merancang penelitian, menetapkan sumber data dan pengumpulan data, pengolahan data, dan sampai kepada pembuatan laporan. Jadi 1 sampai 4 ini saya kira kita sudah lalui bersama, ya. Kita sudah lalui bersama bagaimana mengidentifikasi masalah, melakukan penelusuran literatur sehingga kita membuat suatu kerangka teoritis, ya. Kemudian memilih dan merumuskan masalah, ya. Kemudian hipotesis. Nah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita merancang suatu penelitian. Nah, rancangan penelitian mengatur sistem yang dilaksanakan dalam penelitian. Dalam memasuki langkah ini, peneliti harus memahami berbagai metode dan teknik penelitian. Metode dan teknik penelitian disusun menjadi rancangan penelitian. Dengan demikian bahwa mutu keluaran penelitian ditentukan oleh ketepatan kita dalam merancang suatu penelitian. Nah, rancangan penelitian ini merupakan dapat diperoleh jawaban beberapa pertanyaan. Kita sudah pahami apa, mengapa, bagaimana, dan dengan cara apa penelitian tersebut dilakukan, dan melibatkan hal-hal antara lain, ya. Yang pertama adalah tempat dan waktu yang tersedia. Variabel yang akan diukur, dengan apa dan cara bagaimana dilakukan pengukurannya. Kemudian teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan sampel, kemudian analisis data atau metode yang digunakan, ya. Nah, kali ini kan kita sudah fokus kepada rancangan penelitian eksperimen, ya, atau percobaan. Karena kita sudah fokus kepada rancangan percobaan, sebagaimana yang telah kita lakukan, sudah kita berikan contoh pada pertemuan-pertemuan terakhirnya bahwa penelitian atau metode penelitian yang banyak kita gunakan di dalam bidang ilmu budidaya perairan adalah menggunakan eksperimen, ya. Nah, oleh karena itu hal yang penting harus kita pahami dalam penelitian yang disebut dengan eksperimen atau percobaan itu, yang pertama adalah bagaimana kita merancang perlakuan, ya. Bagaimana kita merancang percobaan, bagaimana kita merancang respon, ya. Itu 3 hal yang penting kita paham. Nah, kita memulai dari tujuan umum daripada penelitian, kemudian tujuan percobaan, kemudian perlakuan, ya. Bagaimana kita mengumpulkan data, ya, analisis data sampai ke suatu kesimpulan. Nah, itu sebenarnya adalah hal-hal yang ideal, ya.
Tetapi di dalam pelaksanaannya ada namanya keragaman yang mengganggu. Keragaman itu bisa disebabkan antar unit percobaan, bisa juga karena masalah pengukuran atau penilaian. Sehingga di dalam percobaan kita harus membuat rancangan, ya. Kita merancang percobaan, ya, kemudian merancang daripada respon yang akan yang menjadi tujuan, apa menjadi sasaran daripada penelitian, kemudian rancangan perlakuan. Jadi itu adalah hal yang tidak bisa terpisahkan dalam penelitian eksperimen atau penelitian percobaan. Nah, kiat-kiat membuat atau merancang percobaan yang berdasarkan kaidah statistik itu, tujuan perencanaan itu tentu adalah memilih peubah bebas terkendali atau X yang berpengaruh terhadap peubah X, ya. Pemuda Y, sorry. Atau yang kedua adalah memilih peubah X tersebut dapat memberikan nilai harapan terbesar, ya. Kemudian memilih X tersebut yang menyebabkan keragaman Y yang minimal, dan mengupayakan terlibatnya peubah tidak terkendali yang terkecil dalam percobaan. Nah, oleh karena itu, perencanaan yang baik atau perancangan penelitian yang baik itu adalah harusnya yang pertama adalah sederhana, baik dalam memilih rancangan perlakuan maupun rancangan percobaan. Kemudian yang kedua adalah tingkat ketepatan, haruslah tinggi. Kemudian yang ketiga, hindari terjadinya kesalahan sistematik agar tidak terjadi bias. Kemudian yang keempat, cakupan keabsahan kesimpulan, upayakan seluas mungkin. Yang kelima, dapat menghitung tingkat ketidakpastian keabsahan kesimpulan. Nah, di dalam percobaan atau penelitian eksperimen itu ada secara garis besar sebenarnya ada dua, ya. Ada yang percobaan di laboratorium, ya. Ada percobaan di lapangan. Nah, di dalam percobaan laboratorium tentu objek dalam model, ya. Variabel keluaran tentu dapat dikontrol dengan baik dan mudah, ya, karena di dalam laboratorium sehingga bisa kita mengendalikan atau mengontrol kondisi-kondisi atau lingkungan yang mempengaruhi penelitian itu, ya. Kemudian alat pengambilan data lebih akurat, memiliki ketelitian lebih tinggi, dan mudah dilaksanakan pengukurannya. Kemudian faktor gangguan relatif lebih kecil, ya, bisa sedikit. Sedangkan laboratorium rancangan percobaan atau pencobaan di lapangan tentu data yang diambil itu dalam keadaan yang sesungguhnya, ya. Variabel tidak dapat atau tidak mudah dikontrol, ya. Kemudian sulit didapatkan tindakan untuk menyelidikkan peranan variabel secara mendasar dalam suatu sistem. Nah, misalnya dalam percobaan lapangan bila menggunakan wawancara, tingkat subjektivitasnya responden itu sangat tinggi. Ini kaitannya dengan penelitian-penelitian yang penelitian yang deskriptif, ya. Nah, di dalam rancangan penelitian di laboratorium, maka kita seringkali menggunakan rancangan acak lengkap, ya. Rancangan acak lengkap itu digunakan manakala atau disebut dengan rancangan complexity randomized design, ya, atau merupakan jenis rancangan percobaan di mana perlakuan diberikan secara acak kepada seluruh percobaan, ya. Percobaan ini dilakukan di lingkungan yang homogen, ya, sehingga media atau tempat percobaan tidak memberi pengaruh berarti pada respon yang diamati. Jadi laboratorium perancangan kelompok rancangan acak lengkap ini itu biasanya digunakan pada rancangan-rancangan atau pada kondisi-kondisi yang homogen, ya. Nah, beberapa keuntungan kalau kita menggunakan RAL, ya, rancangan acak lengkap. Yang pertama adalah denah perancangan lebih mudah, ya. Kemudian analisis statistiknya sangat sederhana. Kemudian fleksibel dalam penggunaan jumlah perlakuan dan jumlah ulangan. Kehilangan informasi relatif sedikit dalam hal data hilang dibandingkan dengan rancangan.
Ada juga yang disebut dengan rancangan kelompok. Rancangan kelompok ini, acak kelompok ini digunakan manakala kita melakukan penelitian di lapangan. Kadang-kadang keadaan di lapangan itu tidak bisa kita atur, ya, tidak bisa kita atur, tidak bisa kita kendalikan. Maka untuk mengurangi bias, tentunya kita menggunakan rancangan acak kelompok, atau juga istilah lainnya rancangan acak kelompok. Nah, rancangan acak kelompok atau randomized block design yang digunakan bila percobaan tidak homogen. Ya, dengan mengelompokkan, maka rancangan itu dapat mengurangi galat percobaan. Jika RAL salah satu keragaman yang menyebabkan nilai keragaman karena perlakuan, maka RAG, rancangan kelompok, perhatian adalah di samping perlakuan dan pengaruh galat, juga ada namanya kelompok yang berbeda. Ya. Nah, kita ingin memberikan contoh, ya, contoh suatu penelitian. Ya. Ini contoh adalah seorang peneliti atau mahasiswa yang ingin mengetahui, ya, pengaruh warna wadah, ya, wadah budidaya, ya, wadah budidaya ikan untuk budidaya ikan pedang, ya, ikan pedang. Jadi ikan pedang itu adalah jenis ikan hias, di mana ikan hias itu adalah salah satu, ya, yang paling yang menentukan daripada kualitasnya itu adalah warnanya, ya. Warna ikan hias itu ya biasanya warna atau motif ataupun apa dan seterusnya, bentuk dan seterusnya. Nah, tentu kembali ke diagram tadi bahwa tentu peneliti ini sudah melakukan identifikasi masalah, ya, sudah menentukan identifikasi masalah, kemudian sudah melakukan penelusuran literatur, ya, memilih dan merumuskan masalah, membuat rancangan percobaan, mengkaji data dan mengolah data, ya, dan membuat suatu laporan yang bisa dipublikasi, ya, seperti yang kita lihat tadi. Nah, rancangan percobaan tentunya kalau sudah dalam tahap rancangan, maka penelitian itu tentu harus ada. Yang pertama adalah terkait dengan materi, ya, terkait dengan materi. Yang pertama adalah tentu harus disebutkan waktu dan tempat, ya. Waktu dan tempatnya misalnya September sampai Oktober, ya, dilakukan di laboratorium, di instalasi pribadi, ya, di rumah atau di kos sendiri, ya. Kemudian itu adalah tempat dan waktu. Rancangan penelitian juga terkait dengan bahan dan alat, ya, terkait dengan bahan dan alat. Jadi dalam menyelesaikan persoalan adanya upaya untuk meningkatkan warna daripada ikan pelati tadi, ya, maka materi atau bahan dan alat tentu yang digunakan adalah yang pertama tentu adalah bahannya adalah biotanya tentu adalah ikan pelati pedang, ya. Ikan pelati pedang itu yang paling utama, bahan. Kemudian yang kedua adalah wadah. Nah, karena ini adalah penelitian ingin mengetahui pengaruh warna wadah, maka tentu wadah yang digunakan itu adalah tentu warna yang berbeda-beda. Nah, kita lihat pada gambar ini bahwa wadah yang digunakan itu terbuat dari bahannya kontainer, ya. Nah, kontainer ini biasanya kontainer itu warna tak berwarna atau bening, ya. Nah, supaya warnanya sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan perlakuan, atau sesuai dengan perlakuan yang ingin digunakan, maka wadahnya itu dicat, ya. Ada hitam, ada pink, ya, jingga mungkin merah, putih, kemudian kuning, ya. Itu bahan yang digunakan, ya. Berikutnya tentu, nah,
Wadah yang digunakan tadi itu adalah berisi 5 liter, ya, kapasitas 5 liter dan 15, ya, ada 15 wadah karena percobaan ini terdiri dari A, B, C, D, ya, 5 perlakuan. Yang pertama adalah perlakuan A itu warnanya putih, B itu adalah black, ya, C adalah merah, kemudian D-nya adalah oranye dan E-nya adalah kuning. Nah, masing-masing ini dilakukan pengulangan sebanyak 3 kali, ya. Nah, tentu kita butuhkan wadah pemeliharaan sebanyak 15 unit. Nah, wadah tersebut tentu digunakan untuk memelihara ikan, di mana di sini yang dipelihara itu adalah ikan ikan pelatih, ya, di mana ditebarkan dalam wadah itu diisi air tentu, ya, kurang lebih 5 liter. Kemudian 1 liternya setiap kepadatan ikan di tebar itu adalah 2 ekor per liter, ya, berarti ada 10 ekor. Nah, ada 10 ekor dipelihara di situ, ya. Kemudian dilakukan pemeliharaan 45 hari, ya, di mana dilakukan pemeliharaan 45 hari, tentu diberikan makan, ya, banyak setiap hari, ya, 15%, ya, 15% sesuai dengan literatur. Kemudian selama pemeliharaan tentu ada juga upaya-upaya untuk mengganti air, kemudian melakukan pengukuran dan seterusnya, ya. Nah, itu dijelaskan di dalam prosedur. Nah, kalau tadi bahwa penelitian itu adalah rancangan percobaan acak lengkap, itu haruslah dilakukan pengacakan. Salah satu unsur utama dalam percobaan itu adalah melakukan pengacakan. Nah, wadah yang tadi yang 15 unit tentu harus diacak sesuai dengan perlakuan. Biasanya diatur dalam satu baris atau dalam kolom tertentu. Nah, katakanlah kita lihat di sini bahwa peneliti mengatur sesuai dengan di kolomnya berapa, kolomnya 5, barisnya 3. Jadi kolomnya ke sini jadi 15 seperti ini. Nah, tentu untuk supaya kita tidak bias, ya, kita tidak ada diskriminasi atau tidak bias dalam pengumpulan data dan pengambilan data, ya, atau pengumpulan data, maka harus dilakukan pengacakan, ya. Pengacakan itu saya kira bisa dilakukan dengan banyak cara. Yang pertama bisa dengan cara mengundi, ya, mengundi, kemudian bisa juga dengan cara menggunakan angka acak, kemudian ada aplikasi juga cara mengacak. Nah, ada 15 ini tidak dibuat bersusun mulai dari 1, tapi diacak, ya. Kebetulan di sini acaknya A1. Di A1 ini adalah A itu adalah perlakuan warna putih. A itu adalah wadah yang warna putih. A1 ini adalah ulangan 1. Jadi ini taruh di sini, kemudian D itu adalah warna jingga, ya. Ulangan 3 taruh di sini, ya, dan seterusnya. Nah, itu adalah rancangan, ya. Itulah rancangan penelitian, ya. Jadi penelitian ini dilakukan dengan perlakuan warna wadah yang berbeda. Di mana perlakuan A itu adalah warna apa tadi? Warna putih. Perlakuan B itu adalah hitam. Perlakuan C-nya itu adalah merah. D-nya itu adalah orange dan E-nya itu adalah kuning, ya. Masing-masing diulang semuanya 3 kali. Nah, tentu saja untuk melengkapi data ini tentu kita harus sudah punya ada bayangan, punya ada variabel. Nah, tentu variabel yang akan diukur atau variabel dependen yang kita ukur, pada variabel respon yang kita akan ukur itu adalah yang pertama adalah warnanya, kualitas warna.
ya, karena seperti yang disebutkan di dalam latar belakang bahwa salah satu cara atau salah satu metode yang untuk meningkatkan warna ikan itu dipelihara pada wadah yang berbeda, pada warna ya, warna. Nah, warna yang apakah yang dapat meningkatkan warna pada ikan pelati, pedang, ya, maka dilakukan penelitian untuk itu, ya, karena masalahnya adalah dalam budidaya ikan pelati ini sering kali terjadi penurunan harga akibat warnanya yang semakin memudar, ya. Nah, salah satu caranya untuk meningkatkan warna itu adalah memilih atau memelihara pada warna wadah, ya. Nah, warna wadah yang berbeda, warna wadah yang mana yang berbeda, tentu harus dilakukan penelitian. Oleh karena itu, variabel yang diukur atau yang diamati adalah yang pertama adalah kualitas warna, ya. Kemudian juga selain tujuannya meningkatkan warna, tentu juga bisa juga mempengaruhi kelangsungan hidup atau survival rate, atau bisa juga mempengaruhi pertumbuhan, ya, bisa juga mempengaruhi kualitas air, baik suhu, pH maupun DO. Nah, setelah itu tentu data-data yang diperoleh dari semua parameter tadi, semua perlakuan tentu harus diolah, dianalisis dengan menggunakan sidik agar. Nah, ini adalah contoh cara pengukuran panjang, ya. Ini adalah panjangnya diukur, ya. Ini adalah penimbangan dari berat. Nah, itu kaitannya dengan pertumbuhan. Pertumbuhan ikan itu, ikan pelati ini, saya kira pertumbuhan secara umum kita mengatakan bahwa adanya pertambahan baik panjang maupun berat. Nah, dia mengukur panjangnya, ya, menimbang beratnya. Kemudian warna. Untuk mengetahui warnanya itu menggunakan software, ya. Saya kira ini ikannya dipoto, kemudian diolah atau dianalisis dengan menggunakan Photoshop, ya. Ini ada cara-caranya seperti ini, ya. Nah, itu adalah pengukuran variabel, ya. Nah, merancangan percobaan itu tadi itu adalah contoh, yaitu tadi ada 5 perlakuan. Ini ada juga lagi dengan kita mengaplikasikan aplikasi, ya. Jadi kita tidak perlu melakukan pengundian, ya. Nah, pengundian, pengacakan itu bisa dilakukan secara otomatis menggunakan aplikasi. Misalnya kita gunakan ada 4 percobaan, ya. Kontrol, C, CP, dan seterusnya pada ikan, dan 6 kali ulangan. Percobaan menggunakan tank yang sama dengan tadi, nah, dirancang dengan. Nah, kita lihat di sini bahwa ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengacak secara secara otomatis, ya, tidak perlu melakukan pengacakan. Nah, misalnya jadi kalau kita lihat di sini ada 4 perlakuan, ada 6 ulangan, maka ada 24 wadah yang digunakan dalam memelihara ikan rambau, ya. Nah, ini, nah, setelah dilakukan pengacakan dan menggunakan software ini, maka kita bisa mengacak atau menata, menentukan layout percobaan. Ini nomor 4, nomor 4 ini dan seterusnya, ya. Jadi ini satu-satu, ini artinya perlakuan 1, ulangan 1, ya. Nah, ini adalah kontrol, C itu adalah 2, ya. Ini dan seterusnya. Nah, sementara untuk merancangan percobaan acak lengkap atau rancangan rancangan RKLT, ada menggunakan rancangan kelompok, ya. Rancangan kelompok itu atau blok itu juga bisa demikian, ya. Ini biasanya dilakukan di lapangan, ya, yang banyak dilakukan misalnya dalam percobaan budidaya kerang spesies A pada 4 kedalaman A 3, 5, 7, dan 9. Budidaya dilakukan di 7 sentra budidaya. Itu kita melakukan menggunakan rancangan kelompok, karena di 7 tempat ini tentu berbeda-beda, ya. Cara menentukan juga
melakukan pengacakan itu tentunya berbeda ya. Nah, kalau misalnya ini adalah lokasi 1K, ini SK, SG ya, LU, GP, ini adalah suatu lokasi, simbol suatu lokasi. Nah, perlakuannya itu adalah satu ya, satu itu adalah apa tadi? Perlakuan satu itu ada kedalaman 3 meter, 2 itu ya, 5 meter, 7, 9 meter dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat seperti ini. Nah, setelah dilakukan pengacakan, ya bisa kita buat seperti ini. Ya, ini yang diacak, ya, ini diacak, ini diacak, ini diacak, dan seterusnya. Tentu saja di lokasi ini tidak bisa diacak karena lokasi itu tidak bisa pindah-pindah, ya. SK ini tetap, ya, tetap ini juga mungkin lokasi ya, Lombok Utara ini mungkin ya. Saya kira demikian tentang rancangan penelitian, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.